Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So everybody, thank you so much guys kemarin yang udah ikut di live streaming. Seru banget, banyak discussion yang kita udah bahas. Dan maybe rata-rata dari koinnya sudah mulai make a move juga per hari ini. Dan seperti yang kita sempat mention kemarin juga ya, alangkah lebih baik untuk tidak melakukan sell short berdasarkan asumsi, melainkan follow the trend and market structure. Anyway guys, the first comment di dalam video ini akan saya jadikan sebagai update untuk altcoins update berikutnya. So make sure kalian komen di kolom komen ya, the first comment. And everybody, plus kita mau lanjut ya progress daripada update Bitcoin. Jadi ini sebenarnya ada beberapa setup ya yang saya lihat sangat menarik. Utamanya sebenarnya datang dari Ethereum, but kita hari ini mau review dari si Bitcoin-nya dulu. Dan nanti saya akan biarkan teman-teman yang memilih kira-kira next coin kita bahas apa guys. So first things first guys, yang harus di-notice adalah hari ini hari Senin, closing Bitcoin for the first time dia mampu reclaim $47.000 sejak 21 Maret 2022. Ya, akhirnya kita ngelihat dia udah mampu reclaim area support resistance itu, dan sebetulnya di atas range $47.000 itu cuma ada satu level lagi guys, yaitu 52.300. That's it. Gak ada lagi level resistance di atasnya selain 52.300. Kecuali 52.300 juga dibablas, maka Anda bisa expect Bitcoin retest sampai ke kisaran range more or less ya $60.000, which is itu adalah area atau level psychology yang teman-teman boleh antisipasi. Alright, so nggak perlu pinter banget lah ya dengan melihat SNR historical data aja tuh sebenarnya kita udah tahu nih, wah ini nextnya range 52.300 tuh udah sangat mudah lah untuk dicapai, apalagi dia sudah membuka ekspansi range di atas area ini ya. Per video kemarin juga sebenarnya kita udah notice ya tentang structure ya kan daripada Bitcoin yang terbentuk di time frame hourly. Itu sebenarnya bisa ngasih kita clue terkait dengan probabilitas pergerakan Bitcoin berikutnya. So di video kemarin juga kita kasih judul ya kayak Bitcoin up only gitu kan, karena memang ya why kita katakan itu sebenarnya salah satu reasonnya adalah struktur yang sudah terreversal dengan baik menunjukkan reaksi yang sangat positif terutama untuk Bitcoin. Per hari ini kalau kita ngelihat pergerakan pada time frame hourly-nya, ini saya coba untuk hapus dulu supaya teman-teman ada gambaran lebih detail. Oke, mungkin saya akan pakai chart yang ini ya. Ini kosong teman-teman. Jadi ini adalah previous analysis di video sebelumnya. Range $47.000 itu merupakan area support resistance yang cukup powerful. At least buat time frame 4 jam. Menurut saya ini membekas ya. Mengapa? Karena Bitcoin ETF spot di approve, rejection terjadi akibat BlackRock, dan dimulai atau diinisiasi dari harga $47.000 itu. Sehingga $47.000 ketika mampu di-reclaim, saya rasa itu bisa menjadi sebuah indikasi yang baik. Ditambah ada proses retest beberapa kali terhadap level itu, dan somehow Bitcoin bertahan di atas level itu. Jadi begitu dia berhasil breakout ya, ketika dia berhasil breakout di sini, kita lihat lagi pada prosesnya. Sebelumnya terdapat liquidity sweep ya, membentuk yang namanya bullish engulfing ya, tepat di atas exponential moving average 21. Habis itu harga react cukup positif, dia create higher high, break terhadap high point sebelumnya. Lalu di sini kalau kita lihat teman-teman, ini pergerakan Bitcoin sepanjang hari Minggu ya, kalau saya lihatnya terbentuklah si bull candle strong ini, dan kemudian kita mengalami proses inside bar. Nah, sebenarnya kalau teman-teman notice di beberapa pergerakan Bitcoin sebelum-sebelumnya juga demikian. Jadi kalau misalkan kita ngelihat dia bergerak di dalam inside bar, itu sebenarnya ada indikasi yang menarik bahwa bigger players mencoba untuk mempertahankan Bitcoin untuk tidak drop lebih jauh ataupun tidak naik lebih tinggi. Ya, jadi kelihatan ada proses akumulasi yang terjadi di sana. Dan ini terjadi juga di sini, guys. Jadi ini sebenarnya adalah inside bar ya. Kalau kita lihat memang ada fake out ya, kayak buntut candle ke atas, tapi fakta bahwa dia closing di dalam area bar berwarna hitam ini ya, which is the bear candle di sana, walaupun ini jadi doji teman-teman ya, tapi itu tetap menguatkan indikasi bahwa buyers di sini masih interested untuk mempertahankan momentum pada Bitcoin. Dan sejauh ini setelah inside bar kita bisa lihat ya, sukses di take out dan berhasil breakout dengan sangat impulsif. Nah, teman-teman harusnya sudah bisa menyimpulkan kira-kira probabilitas Bitcoin berikutnya seperti apa. And kita bisa tambahin ini juga di dalam chart kita.
menunjukkan bahwa ini adalah high point terakhir dan proses inside bar yang menghambat Bitcoin untuk create higher high. Di sini terdapat beberapa area demand, which is di sini yang pertama dan yang kedua di sini ya teman-teman, untuk pergerakan kita yang baru. Dan kalau teman-teman lihat penguatannya ini kan terjadi dengan kondisi yang sangat-sangat impulsif. Maka sebenarnya kalau kalian notice di sini terdapat yang namanya fair value gap juga. Ya, between high point di sini dan low point ini. Ini kita bisa consider sebagai fair value gap. Nah, teman-teman, kedepannya Anda bisa ingat lagi ya bahwa ketika Bitcoin bergerak di dalam sebuah inside bar, which is kayak sekarang nih teman-teman ya. Ini bahkan buat time frame 1 jam loh. Bukan time frame 4 jam atau 2 jam atau bahkan lebih besar lagi. Kita bisa lihat bahwa Bitcoin bergerak di dalam inside bar lagi-lagi. Jadi kalau misalkan kita melihat dia koreksi, retracement atau retest terhadap previous high dan nantinya dia kepantul lagi, itu udah nggak usah kaget teman-teman. Memang itulah proses yang kita cari ya. Dimana saat ini Bitcoin mengkonfirmasi progresnya yang cenderung dalam keadaan bullish seperti ini diiringi dengan Bitcoin dominance yang lagi kena rejection. Nah, ini bisa jadi kabar baik guys. Kalau misalkan closing Bitcoin dominance dalam keadaan seperti ini berarti kita bisa asumsikan bahwa rejection terhadap trendline ini masih bisa membawa Bitcoin dominance terkoreksi lebih jauh. Dan oleh karena itu, Bitcoin naik, Bitcoin dominance turun, good news buat altcoins. Altcoins bakal dapat kesempatan untuk rally cukup signifikan. And the first yang saya akan coba untuk pantau dengan ketat adalah Ethereum probably. Karena Ethereum ya itu biasanya kebagian money flow setelah Bitcoin dan beserta jaringannya. Jadi kayak Matic ya itu bakal dapat peluang, kemudian Ethereum Classic itu juga bakal dapat peluang untuk rally ya. Seperti Optimism juga sama, di sini akan dapat peluang untuk rally dan ini semestinya teman-teman bisa manfaatkan dan pertimbangkan ya. Setelah adanya Bitcoin yang rally, maka berikutnya kemungkinan besar money flow akan beralih ke jaringan Ethereum. Dan Ethereum sudah make a move duluan nih. Kalau kita lihat Ethereum dominance probably juga sudah terdominasi. Ya, sudah mulai ada indikasi yang baik untuk dia kembali mendominasi pergerakan market cap crypto secara masif. Alright, so ini menarik banget teman-teman sekalian. Ini kita selangkah lah ya menuju ke alt season. Mudah-mudahan alts bakal kebagian money flow setelah Ethereum juga di-pump. So, that's gonna be the update for me. Thank you very much guys for watching this video. Next stop, tadi saya sudah sampaikan, tetap ikutin trend, tetap ikutin market structure, dan do not fight the trend. That's it everybody. God bless everyone, and I'll see you guys again in the next update. Cheers, bye-bye guys.